Pagi itu, warga Pacet, Mojokerto, dikejutkan oleh sebuah temuan misterius. Di jalur wisata, kabar cepat menyebar, polisi bergerak, dan dalam hitungan jam, satu nama langsung menjadi sorotan. Tapi siapa dia sebenarnya? Dan bagaimana kisah ini bermula? Pacet, dengan pegunungan yang biasanya jadi tempat wisata tiba-tiba berubah menjadi lokasi penuh tanda tanya. Jalanan yang biasanya dipenuhi tawa wisatawan kini menjadi saksi bisu sebuah peristiwa yang membuat publik bertanya, bagaimana bisa sebuah kejadian mengerikan terjadi di tempat seindah ini? Pertanyaan itu menjadi awal dari cerita panjang yang akan kita bahas hari ini. Kisah ini berawal dari seorang mahasiswa asal Lamongan, anak muda sederhana, penuh semangat, yang merantau untuk menuntut ilmu di kota besar. Ia meninggalkan kampung halamannya dengan doa dan harapan keluarga. Hidupnya sederhana, jauh dari gemerlap, tapi penuh dengan cita-cita besar. Ia dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, dan tidak banyak bicara. Kehidupannya terlihat tenang. Hingga suatu hari, semua itu berubah. Di Lamongan, rumah sederhananya masih berdiri kokoh. Di sanalah keluarga menunggu kepulangannya. Bagi mereka, sang anak adalah kebanggaan dan harapan. Setiap kali ia pulang, suasana rumah terasa lebih hangat. Namun, hari itu, telepon dari dirinya tak kunjung terdengar. Hari demi hari berlalu, keluarga mulai dilanda kegelisahan. Dari Lamongan hingga Surabaya, kabar itu terus ditunggu. Hingga akhirnya, penantian itu berubah menjadi sebuah kabar yang memilukan. Di sisi lain, ada seorang pemuda asal Sumatera Utara yang juga merantau ke Surabaya. Ia tinggal di sebuah kos kecil bersama sang mahasiswa. Sekilas, kehidupan mereka tampak normal. Hanya dua anak muda yang berjuang di tanah perantauan. Namun, siapa sangka, di balik keakraban itu, tersimpan sebuah sisi gelap. Pemuda ini tampak gelisah, tertekan, dan menyimpan rahasia yang tidak diketahui orang lain. Malam itu, suasana di kos begitu sunyi. Pintu kamar tertutup rapat. Lampu menyala redup. Tidak ada suara, tidak ada tawa. Hanya kesunyian yang mencurigakan. Tetangga kos mulai merasa aneh. Beberapa hari setelahnya, sang mahasiswa dinyatakan hilang. Tidak ada kabar. Tidak ada jejak. Laporan pun masuk ke pihak berwajib, memulai sebuah penyelidikan panjang. Sementara itu, sang pelaku semakin terjebak dalam bayangan gelapnya sendiri. Duduk sendirian di kamar, wajahnya pucat, pikirannya kacau, seakan ada sesuatu yang disembunyikan. Diam-diam, sebuah rahasia besar sedang ia pendam. Rahasia yang pada akhirnya akan terbongkar dan mengejutkan seluruh negeri. Polisi pun bergerak cepat. Penyelidikan dimulai dari Surabaya, lalu mengarah ke kawasan Pacet, Mojokerto. Jalanan pegunungan yang biasanya hanya dilewati wisatawan, kini dipenuhi garis polisi dan kendaraan aparat. Warga sekitar terkejut. Tidak menyangka bahwa daerah mereka menjadi saksi dari kasus sebesar ini. Media pun mulai ramai memberitakan, dan publik menunggu kebenaran yang akan terungkap. Di ruang penyelidikan, polisi membuka berkas demi berkas, meneliti peta dan bukti. Diskusi serius berlangsung berjam-jam. Jejak yang samar mulai membentuk sebuah alur cerita. Potongan demi potongan bukti mengarah pada satu kesimpulan. Orang terdekat
Korban yang selama ini tinggal bersamanya menjadi sosok yang paling dicurigai. Publik semakin penasaran, menunggu kapan teka-teki ini akhirnya terjawab. Dan benar saja, pelaku akhirnya diamankan. Seorang pemuda yang dikenal sebagai teman kos korban ternyata menjadi sosok yang paling mengejutkan. Dengan tangan terborgol, ia digiring aparat. Warga sekitar tercengang, tidak percaya bahwa kasus sebesar ini dilakukan oleh seseorang yang tampak biasa-biasa saja. Penangkapan itu menjadi titik terang dari penyelidikan panjang yang melelahkan. Di Lamongan, suasana duka menyelimuti desa. Sang mahasiswa akhirnya dipulangkan ke rumahnya, disambut tangisan keluarga dan kerabat. Prosesi pemakaman berlangsung haru. Sahabat, tetangga, hingga orang-orang yang bahkan tidak terlalu dekat ikut larut dalam kesedihan. Seorang anak muda dengan masa depan cerah kini hanya tinggal kenangan. Kasus ini menjadi pengingat pahit bagi kita semua bahwa hidup di perantauan tidak selalu mudah, dan kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Terkadang orang yang kita anggap dekat justru bisa menjadi ancaman yang tidak terduga. Dari kisah ini, kita belajar untuk lebih berhati-hati, menjaga diri, dan selalu peka terhadap lingkungan sekitar. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan peristiwa seperti ini tak pernah lagi terulang.